Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Ayu Suryani dari Lokal A, Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Akidah Akhlak. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Definisi sendiri dari anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam ciri mental, kemampuan, komunikasi, tingkah laku, maupun ciri fisiknya. Kemudian selanjutnya menurut trik dalam Jamila menyebutkan anak-anak hanya dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus apabila memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan program pendidikan. Ini akibat dari keadaan mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat menerima pelajaran dengan cara biasa. Oleh karena itu, harus diberikan layanan pendidikan secara khusus. Kemudian, pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan dua model. Yang pertama, secara tersendiri atau khusus. Artinya anak ini dikelompokkan dengan anak yang khusus saja. Semisal anak yang tunanetra disamakan dengan anak yang tunanetra, anak yang tunawicara disamakan dengan anak yang tunawicara. Kemudian secara terpadu atau inklusi, artinya anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dengan anak pada umumnya dalam satuan pendidikan, tentunya dibantu oleh guru pembimbing atau tenaga ahli pendidik luar biasa. Jadi yang kedua ini tetap disamakan satu kelas, tetapi ada guru terkhusus untuk mengawasi dan membimbingnya. Kemudian prinsip pokok. Secara umum, penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus agar mandiri mengacu pada dua prinsip pokok, yaitu rehabilitasi, mengupayakan untuk memperbaiki kekurangan dalam taraf tertentu. Kemudian, habilitasi, yaitu upaya penyadaran bahwa dirinya masih memiliki kemampuan yang dapat diberdayakan. Jadi kita harus bisa menyadarkan anak yang berkebutuhan khusus karena setiap anak itu adalah emas, dia mempunyai bakat masing-masing, walaupun dia semisal tunawicara tapi dia mempunyai bakat menggambar, atau misalkan dia buta atau tunanetra, dia masih bisa mempunyai bakat bernyanyi atau yang lainnya. Adapun jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah luar biasa terdiri dari tingkat persiapan 1 dan 2 atau setara dengan TKA dan TKB. Kemudian SD, LB, sekolah dasar luar biasa, SMP LB, sekolah menengah pertama luar biasa, dan SMA LB, sekolah menengah atas luar biasa. Kemudian anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapatkan perhatian guru menurut Kaufman dan Halahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunagrahita atau mental retardation. Kemudian kesulitan belajar, learning disabilitas, atau anak yang berprestasi rendah atau specific learning disability. Nah, kadang ada anak yang memang sulit untuk memahami pelajaran. Kemudian hiperaktif, attention deficit disorder with hyperactive atau terlalu banyak tingkah. Kemudian tunalaras atau emotional of behaviors disorder. Kemudian tunarungu wicara atau kesulitan dalam berkomunikasi dan berbicara. Kemudian tunanetra, kesulitan dalam melihat atau disebut dengan anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Kemudian anak autis. Kemudian tunadaksa. Kemudian anak berbakat. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus.
Secara spesifik, pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa bertujuan untuk menumbuh kembangkan akidah pembelajaran melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pesta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, yaitu manusia yang produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi atau tasamuh, serta menjaga harmoni secara personal. Kemudian, media dalam pembelajaran PAI bagi ABK. Di sini meliputi pemilihan media pembelajaran perlu pertimbangan prinsip pembelajaran PAI ABK. Dikaji dari tujuan pembelajaran PAI ada 3, yaitu prinsip utama pembelajaran, mengembangkan pengetahuan tentang ajaran keagamaan, terampil melakukan ajaran agama dalam kehidupan, bersikap yang mencerminkan perilaku agamis dalam hidup bermasyarakat. Kemudian karakteristik media pembelajaran. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media adalah prinsip pembelajaran ABK. Yang pertama, ABK memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar individual. Jadi, walaupun kita sudah memegang ajaran PAI, kita harus memperhatikan dulu karakteristik siswa kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Kemudian ABK memiliki berbagai keterbatasan perilaku adaptif. Jadi kita harus menyesuaikan adaptivitas diri masing-masing dari anak didik kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian ABK memiliki potensi diri meskipun terbatas, tetapi dapat dikembangkan melalui belajar. Jadi semisal ABK yang kita didik itu seperti autis itu masih bisa kita didik supaya mereka bisa berhasil. Kemudian ABK dalam belajar berdasar pada prinsip totalitas, kesederhanaan, kekonkretan, dan berulang-ulang. Jadi kita harus telaten dalam mengajarkan agama Islam kepada ABK karena kita perlu pengulangan materi atau perlu pengawasannya lebih untuk mereka. Kemudian ABK mutlak memerlukan media dalam pembelajaran, banyak konsep yang abstrak. Jadi ABK tuh mempunyai media khusus yang harus kita terapkan untuk bisa mengajarkannya. Selanjutnya yaitu penggunaan media. Yang pertama, penetapan pemilihan media setidaknya memperhatikan analisis kesesuaian kondisi guru, siswa, dan lingkungan. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi guru, siswa, dan lingkungan terlebih dahulu. Semisal kita mempunyai skill untuk mengajarkan apa, kemudian anak tersebut sendiri mempunyai bakat apa. Jadi kita harus mendahulukan apa yang siswa kita nyaman, hanya baru kita menerapkannya. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik atau sifat media. Yang pertama, visible atau dapat dilakukan. Jadi kita tidak perlu memberikan media yang terlalu rumit atau yang setidaknya itu memudahkan saja. Kemudian interesting atau menarik. Jadi kita harus menggunakan media yang sekiranya itu menarik agar mereka tuh tertarik belajar bersama kita. Kemudian useful atau bermanfaat. Jadi kita harus mempunyai feedback kepada mereka yang bermanfaat. Kemudian detractor atau susunan keunikannya. Jadi anak ABK itu suka hal-hal yang unik atau baru di mata mereka. Kemudian akurat atau tepat. Jadi kita harus menempatkan mana yang akurat untuk mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan belajar siswa. Nah, jadi kita harus mendahulukan kemudahan belajar bagi siswa itu. Di sini saya mengambil dari bahan penelitian PPPGG SLB 2008. Dasar penyelenggaraan. Secara
yuridis formal yang menjadi dasar penyelenggaraan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang intinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, dasar penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 51 menyebutkan bahwa anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ada kutipan perkataan dari saya, yaitu tidak ada suatu hal yang sempurna kecuali kita sendiri yang mengakui kesempurnaan itu. Jadi semua manusia diciptakan oleh Tuhan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.